Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas TPAB 1A akan menjelaskan tentang stasiun pengolahan biji pada pabrik kelapa sawit. Nose, got rose in my cup though. Shawty climbing my pole, she got me locked in on cup though. G house, bring the streets out, go DJ, please play that heat now. Alat pertama yang kita jumpai pada proses pengolahan biji yaitu CBC atau Cake Breaker Conveyor. Cake Breaker Conveyor terdiri dari satu lubang yang mempunyai dinding rangkap. Di tengah CBC terdapat poros skru yang mempunyai pisau pecah atau screw blade yang berfungsi untuk memecah gumpalan press atau cake yang masih basah sekaligus mengeringkannya agar mudah dipisahkan di depericarper. Fungsi CBC sendiri adalah untuk menghantarkan press cake dari screw press ke depericarper serta memecahkan gumpalan press cake sekaligus mengeringkannya dari screw press ke depericarper. Depericarper adalah suatu tromol tegak dan panjang yang di ujungnya terdapat blower penghisap serta fiber cyclone. Dari CBC, gasket jatuh ke depericarper, kemudian ampas atau fiber dihisap ke fiber cyclone, kemudian diangkat oleh conveyor untuk bahan bakar boiler. Sedangkan biji yang lebih berat jatuh ke nut polishing drum. Fungsi depericarper berfungsi sebagai untuk memisahkan fiber dengan nut dan membawa fiber untuk menjadi bahan bakar boiler. Cara kerja depericarper yang pertama adalah fiber ringan terhisap dan turun ke polishing drum. Yang kedua, kecepatan udara berkisar 12-14 meter per detik. Yang ketiga, fiber dibawa oleh kecepatan angin. Yang keempat, lalu masuk ke fiber cyclone. Dan yang kelima, perubahan kecepatan angin sehingga fiber akan turun ke dasar cyclone dan diumpankan oleh airlock menuju fiber dan sel conveyor. Faktor yang mempengaruhi efektivitas depericarper. Yang pertama, kualitas umpan. Yang kedua, adjustment damper padatan. Yang ketiga, kecepatan putaran tan. Yang keempat, airlock pada fiber cyclone. Yang kelima, kondisi fan. Yang keenam, kebersihan. Yang ketujuh, jarak antara CBC dengan nut polishing drum. Dari depericarper, kita beralih ke nut polishing drum. Nut polishing drum adalah tromol berputar yang berfungsi untuk memoles atau membersihkan sisa-sisa serabut yang masih lengket pada permukaan biji dan sebagai tempat mengontrol agar benda-benda keras seperti batu, besi, serta benda keras lainnya tidak terikut masuk ke dalam nut silo. Biji yang berada di dalam putaran polishing drum mengalami gesekan dengan dinding nut polishing drum maupun antar biji itu sendiri, sehingga sisa-sisa serat yang masih lengket pada biji menjadi lepas dan biji menjadi bersih. Kondisi biji yang bersih dari serat-serat akan mempermudah proses pemecahan di dalam ripple mill.
ada destoner. Fungsi destoner itu sendiri adalah untuk menaikkan atau mengangkat biji dengan sistem pitak dari blower masuk ke dalam nut silo. Destoner juga sebagai pemisah batu-batuan, besi, dan biji dura yang dilengkapi dengan airlock atau pengunci udara. Nut grading drum. Nut grading drum berfungsi untuk memisahkan nut menurut fraksi dan untuk memilih nut yang akan masuk ke dalam nut silo berdasarkan ukuran diameternya. Adapun cara kerja nut grading yaitu: 1. Nut diseleksi yang terdiri dari 3 fraksi, yaitu fraksi kecil, fraksi sedang, dan fraksi besar. 2. Drum berputar dan memiliki lubang yang berfungsi untuk menyeleksi nut. 3. Semakin lama nut di dalam drum, kesempatan nut untuk lolos semakin tinggi. 4. Nut masuk ke dalam silo sesuai dengan ukurannya. Nut silo. Fungsi dari nut silo yaitu untuk mengurangi kadar air sehingga lebih mudah dipecah dan inti cangkang dari cangkangnya serta fermentasi nut agar memudahkan dalam proses pemecahan inti. Cara kerja nut silo yaitu steam heater yang dihembuskan oleh fan ke dalam ruang tunnel silo. Temperatur udara yang dihembuskan ke bagian atas, tengah, dan bawah dengan suhu 60 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius menyebabkan udara panas dapat terbagi secara merata. Pengeringan dilakukan selama 4 jam dengan pemberian panas yang diharapkan mengurangi kadar air sebanyak 90%. Setelah kadar air berkurang, kernel masuk ke dry kernel conveyor. Ripple mill. Ripple mill berfungsi untuk memecah nut dengan cara menggiling. Prinsip kerjanya adalah dengan proses penggilingan. Biji yang masuk di antara celah rotor dan stator dipecah oleh motor yang berputar, di mana biji tersebut bergesek antara rotor dan gigi stator sehingga cangkang pecah. Cara pemecahan biji. Pertama, pemecahan biji dilakukan di dalam ripple mill. Ripple mill berfungsi untuk memecahkan biji dengan cara digiling dalam putaran rotor bar, sehingga biji akan bergesek dengan ripple plate. Di dalam ripple mill terdapat magnet yang berfungsi untuk menangkap benda-benda logam, dan vibrator berfungsi mengatur biji masuk ke ripple mill agar merata dan tidak menumpuk. Kedua, biji-biji yang telah ditampung dalam nut silo kemudian masuk ke dalam ripple mill untuk dipecahkan. Pada stasiun kernel pengolahan kelapa sawit palm oil mill, kita akan menemukan alat yang namanya LTDS, Link Tenera Dry Separator. Alat ini berfungsi untuk memisahkan kernel dan cangkang agar bisa terkutip secara maksimal. Biasanya mempunyai sistem kerja yang terdiri dari ducts vertikal dengan penampang persegi 4, yang mana cracked mixture bertemu dengan aliran udara yang tekanannya di bawah atmosfer atau menghisap. Dalam pengaturan tertentu, salah satu dinding dari duct vertikal tersebut dapat digerakkan sedemikian sehingga dapat dibuat lebih besar atau lebih kecil untuk mengontrol laju kecepatan udara yang melewati sension tersebut. Laju aliran udara dapat juga dikontrol dengan cara mengatur damper fan yang ditempatkan antara fan dan clone. Akhirnya, material yang terbawa oleh udara terpisah di dalam clone.
claybed. Claybed adalah unit alat pemisah dengan menggunakan media cair yang dicampur dengan zat lain. Prinsip yang digunakan untuk pemisahan basah, yakni memisahkan dua material yang berbeda dengan perbedaan berat jenis. Dari material yang dipisahkan, menyatakan bahwa inti sawit atau palm kernel mempunyai berat jenis 1,07, sedangkan cangkang 1,15 sampai 1,20. Maka untuk pemisahan kernel dan sel dibuat berat jenis suspensi 1,12 sehingga inti mengapung dan cangkang tenggelam. Dari pemisahan kernel secara basah, kemudian kernel dikeringkan di dalam kernel dryer. Kernel dryer adalah suatu tempat penampung dan pengeringan inti yang berasal dari LTDS maupun claybed dengan tujuan menurunkan kadar air sesuai norma. Kernel dryer sebagai pengering dilengkapi dengan heater dan blower. Inti yang sudah kering diturunkan masuk ke bunker untuk disimpan sebelum pengiriman. Cara pengeringan inti dilakukan oleh sistem pemisahan sentrifugal dengan bantuan air, kemudian diangkut dengan kernel elevator menuju kernel dryer. Di dalam kernel dryer, inti yang mengandung kadar air dikeringkan dengan cara dimasukkan ke dalam silo dengan ukuran yang besar, kemudian dialirkan udara panas dengan suhu tertentu ke dalamnya, sehingga kadar air di dalam inti akan berkurang. Temperatur di dalam kernel silo terbagi tiga, yaitu 70 derajat Celcius, 80 derajat Celcius, dan 60 derajat Celcius selama 12-14 jam. Masuk ke kernel bunker. Kernel bunker adalah tempat penimbunan sementara inti sawit sebelum dikirim ke kernel. Pada umumnya, kernel bunker